Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD Puskesmas Seruai atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, yang saya hormati Ibu Bidan Koordinator, yang saya hormati Ibu Bidan Desa, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Untuk Alhamdulillah untuk Bidan Desa berapa kita di Seruai? 24 Bu. Semua hadir ya? Tambah pustu lagi Bu. Oh, sama Pustu. Peserta siapa aja? Bidan Desa sama pustu Bu. Oh, Bidan Desa sama Pustu. Belum semua ya hadir ya? Belum. Kak Linda apa? Oh, program Bidan Desa ya? Ya. Ada yang udah kenal sama saya? Enggak, adik ini teman ibu-ibu di sini. Ada yang kenal sama saya? Salah ya? Menelan obat ya, PSO pada pasien TBC. Ya. Ada yang kenal apa namanya TBC? Siapa yang tahu tentang TBC? Sebelum kita lanjut. Udah lama tuh, udah tahu. Adik-adik, saya bilang adik-adik ya? Adik-adik ini tahu nggak penyakit TBC? Semua tupoksi yang ada di puskesmas untuk di desa, bidan desa. Ya, TBC ini penyakit yang sangat-sangat lama. Ya, penyakit sangat lama yang susah orang kesehatan. Ini saya tanya TBC banyak nggak tahu. Kayak mana caranya mau menuntaskan TBC? Nanti tahu ya. Nah, setelah sesi akan saya tanyakan rangkumannya. Siap ya? Ya, ada sedikit bermanfaat yang kita dapat hari ini. Kedepannya adik-adik di desa bisa tahu lebih banyak tentang salah satu penyakit menular, yaitu penyakit TBC. Nah, TBC ini saking banyaknya tidak bisa dituntaskan, pemerintah sekarang melihat bekerjasama dengan WHO, kita ini di Indonesia nomor 2 kasus kita yang terbanyak dari negara lain. Juara 2 ya, kasus terbanyak setelah India. Bagus nggak? Jelek. Kenapa? Iya, karena jumlah kasus TBC kita lebih tinggi dari negara yang lain. Kalau India, kalau ditengok ada di estimasi, saya lihat adik-adik saya, estimasi itu apa? Dari keseluruhannya, jumlah penduduk India itu lebih besar kita, mana lebih besar India? Jumlah penduduk kita berapa? Ada tahu nggak? Indonesia. Bukannya lagu apa irama ya? Yang sekarang. Ya, India ini lebih besar jumlah penduduknya, bisa dari 2 kali lipat dari penduduk kita, lebih dari 2 kali lipat. Wajar, penduduknya lebih besar, dia jumlah kasusnya lebih banyak. Kita bilang 1/4. Jumlah penduduk kita separuh dari jumlah penduduk Indonesia, India. Jumlah kasus kita nomor 2 Indonesia sedunia dari 8 negara, menjumlah 2/3 kasus TBC di seluruh dunia. Jadi kalau ibu-ibu, adik-adik ini punya anak mau ke Singapura, ya itu pasti dilihat ada nggak suntik PCT dulu, ya berapa tahun yang lalu. Sekarang COVID, ada nggak vaksin COVID? Nah kalau dulu dilihat tidak ada bekas Parut BCG. Parut BCG. Apa Parut BCG. itu tidak boleh ke Singapura.
dulu. Sekarang vaksin COVID. Nah, dari jumlah kasus kita ini, kita ada 34 provinsi ya. Jumlah kasus terbanyak kita ada di Pulau Jawa dan di Sumatera Utara. Nah, saking nggak bisa tuntasnya pemerintah membuat komitmen. Nah, sekarang setelah stunting, indikator nasional stunting itu nomor 1. Nomor 2 indikator nasionalnya yaitu TBC. Jadi setiap gerakan dari TBC itu didukung oleh presiden, wakil, dan menteri. Dulu hanya keluar dari menteri aja, belum ada asam. Tahan terhadap suhu rendah 4 derajat Celcius sampai -7. Kumannya sangat peka terhadap suhu Panas. sinar matahari dan ultraviolet. Ya, kalau kita sarankan sama si pasien, ya, jangan buang dahak sembarangan. Itu karena kumannya, iya, dia tahan lama-lama hidup di tempat yang dingin seperti ini tahan. Kalau dia sudah terkena beberapa lama kena sinar matahari ultraviolet, itu akan mati, ya, apalagi dengan panas terik. Ya, maka disarankan untuk pasien TBC itu harus jemur tilangnya, bantalnya itu paling tidak minimal seminggu sekali. Kalau boleh sering, ya, sehari sekali. Itu insya Allah perbaikan dari klinisnya akan pulih. Salah satunya, ya. Nah, dalam dahak pada suhu antara 30 dan 37 derajat Celcius akan mati dalam waktu yang lebih kurang dari 1 minggu. Kuman dapat bersifat dorman atau tidur atau tidak berkembang. Nah, ini gejala dari penyakit TBC. Boleh dicatat. Nanti kalau ada yang tanya, inilah gejalanya. Batuk yang berdahak terus menerus. Pernah nggak sih dari batuk? Siapa batuk tadi? Iya, berdahak nggak? Iya, enggak. Setelah batuk, ini yang gejala utama ya. Setelah batuk ada demam, disertai demam. Kadang kalau sudah parah batuknya, dia kadang batuk bercampur darah. Inilah dibilang kutukan. Nah, setelah dia batuk terus menerus, saudara pasti dadanya nyeri. Nah, berkeringat tanpa sebab pada waktu tidur malam hari. Maksudnya tahu arti ini? Tidur malam berkeringat tanpanya ada. Tadi udah pernah keluar semua ya? Oh belum? Udah dewasa ya. Nah, tanpa ada aktivitas tidur aja dia berkeringat. Bukan karena kepanasan ya, dia karena demam, kedinginan, malam tidur berkeringat. Itu gejala yang lain, gejala utama ini. Dari kejadian gejala seperti ini, nafsu makan dia menurun, otomatis berat badan menurun. Ini ingat ya, berkeringat tanpa sebab pada waktu malam hari, bukan ada kegiatan malam, ya. Jadi lihat aja, udah ada tanda ini, pasti yang lainnya akan muncul. Nah, inilah dia. Inilah gejala utamanya, ya. Ini gejala sistemiknya. Nah, seperti ini. Nah, coba dahak ya. Ya, nanti langsung diperiksa. Oke? Menambah SPM. Nah, jangan salah lagi. SPM, ada tahu ada SPM-nya? SPM tahu? Iya, karena pelayanan minimal itu di KIA ada. Di penyakit pengendalian penyakit ada, termasuk di program TBC. Program TBC ini yang SPM-nya hanya terduga, ya, suspek. Boleh mana batuk terus sama itu minta kuat. Bukan belum, ini dia itu kok positif ya. Kasih pot,
Nah, cara penularan TBC. Bagaimana cara penularan TBC? Ada yang tahu nggak? Dengan cara apa? Dek, udah. Yaitu Belum. dengan cara positif 26%. Kalau ada munculnya negatif tapi foto ronsennya positif ada 17%. Nah, pada waktu batuk atau bersin yang dikeluarkannya itu droplet, percikan. Makanya disuruh dalam Islam kalau mual bersin itu tutup. Semua sudah diatur dalam Islam. Jadi tidak menularkan ke orang lain. Bagaimana cara kalau kita menutup mulut kita kalau kita nggak bawa apa-apa? Dengan lengan, Bu. Dengan belakang lengan, tapi kita semua kok. Ya, itu droplet yang dipercaya kita itu 3.000 percikan jahat sekali batuk. Jadi kalau ada orang bersin, jangan dekat-dekat. Ya, kalau maskernya kena bersin, mau pakai lagi nggak? Tidak. Berapa lama kita pakai masker? 6 jam. Hah? 6. Aja. Kalau lebih boleh nggak? Ganti. Itu lagi? Dua kali? Oh ya. Bocing. Nah, inilah perjalanan alamiah pada manusia ya. Dari paparan, dari jumlah kasus. Kalau kita di desa, kalau banyaknya kasus TBC, otomatis dampaknya ke kita juga ya. Peluang kontak dengan kasus menular, daya luar dahak, ya, kedekatan kontak dengan sumber penularan dan faktor lingkungan. Atau kalau faktor lingkungan kita tidak bersih, kumuh, daerah apa namanya, kutu kampret, kutu kumpret, ya, kumuh dan ayo cari. Faktor lingkungan mempengaruhi sangat-sangat dari paparan Kuman. TBC, ya. Paparan pada TBC merupakan syarat untuk terinfeksi. Kalau nggak ada paparan, nggak mungkin ada terinfeksi. Nah, dari 100 orang yang jumlahnya penderita terkena paparan, apakah semua menderita TBC? Sudah dipapar. Saya bersin, saya ini, misalnya saya ini penderita TBC belum pernah diobat, belum pernah berobat. Tapi saya BTA saya positif sampai positif 3. Saya bersin ke adik-adik semua. Apakah adik-adik akan terkena penyakit TBC tanpa pakai masker ya? Apakah semua akan terkena? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ya, dari 100 orang hanya 20. 5 orang yang terkena penyakit TBC. 5 orang tidak, karena dari daya tahan tubuh. 5 orang tadi, ya, 3 orang tidak diobati dulu ya, karena belum tahu kita ada TBC yang lebih parah lagi. 3 orang yang sembuh sendiri, 2 orang yang menjadi penderita harus minum obat. Sekarang TBC ini sudah merajalela, sudah naik tingkat, tidak ada lagi TBC biasa. Sekarang ada namanya TBC resisten. Tahu kan resisten? MDR, XDR, ada sering Bapak Google nggak? Iya, kebal dengan obat TBC biasa. Jadi hati-hati kalau ada penderita TBC, jangan langsung nggak suruh pakai masker, pakai aja masker. Mana tahu deh itu penderita MDR. kebal obat. Nah, ini infeksi. Masa inkubasi pada tubuh kita itu 6 sampai 14 minggu kalau daya tahan tubuh kita dan itu pada umumnya pada pasien penderita dengan penyakit lain seperti penyakit DM. HIV itu cepat terpapar langsung dia kena tanpa ada daya tahan tubuh. Nah, sakit TBC faktor risikonya menjadi sakit TBC tergantung dari jumlah kuman terhirup, lama yang terhirup, usia seorang terinfeksi, tingkat daya tahan tubuh seseorang. Nah, perlu adik-adik ketahui di desa,
sekarang sudah ada obat pencegahan penyakit TBC untuk kita semua. Kalau kita sering terpapar seperti saya, Sinta dan yang lain kan sering nggak tanpa sengaja terpapar penyakit TBC? Sering. Ya, kita sudah ada obat pencegahannya. Untuk ada yang diminum untuk anak-anak selama 6 bulan setiap hari. Ada yang diminum selama 3 bulan seminggu sekali, ya. Ada juga yang lain. Jadi kita lihat nanti yang mana rentang usianya. Jadi mau bantu adik-adik nanti di desa, kalau ada misalnya Bapak Ali penderita TBC, ya, dia mempunyai anggota keluarga di rumah, ada anak, bayi, istrinya, anak remaja di bawah 15 tahun, itu wajib diberikan obat pencegahan. Mau bantu Sinta nggak? Mau ya? Nah, jadi Sinta akan mendata berapa orang yang sasaran untuk diberikan TPT. terapi pencegahan TBC. Terapinya ada INH, obat-obatan juga ya. Satu lagi rifampicin, ada rifampicin. Itu dilihat dari perkiraan umur. Mau ya, janji ya? Ya, mau ya, bantu ya? Itu diminum ada 3 bulan, ada 6 bulan, seminggu sekali, nggak setiap hari. Untuk supaya kita terhindar dari penyakit TBC. Dan anak yang, tapi ingat, yang diberikan itu orang yang Sehat. bukan orang yang sakit. Sakit pun sakit TBC, jangan. Yang betul-betul sehat. Yang diberikan di 0 sampai 15 tahun yang diutamakan. Dan kita nakes. Mau ya minum? Minum kopi. Ya, untuk penyakit ada kumannya. Anak yang anak usia itu wajib diberikan obat terapi pencegahan. Karena kuman TBC itu berapa lama dia terpapar bisa masuk vaksin COVID berapa lama? Masa ini dia 2 jam. 2 jam. COVID. 2 jam kontak gitu Bu kan kalau Ya, COVID. kontaknya berapa lama? 2 jam Bu. COVID 15 menit kontak udah bisa jadi. Kalau TBC 8 jam. iya 8 jam. Satu hari anak sekolah berapa jam di sekolah? 4 jam. 4 jam, jadi nggak terkena? Pasti kena. Mana tahu? Karena sehari, setiap hari lagi. Eva terutama. Ya, inilah dia. Paling TBC, banyak kuala dan lumpur. tentunya anak sebelumnya akibat keterlambatan diagnosa. Eva termasuk. Kurang sama sekali pengobatan tidak adekuat. Inilah tugas dari adik-adik di desa, harus memastikan pengobatannya adanya komorbid. Apa komorbid? Penyakit bawaan. Iya, penyakit penyerta. Oke. Nah, inilah tadi penularannya melalui batuk, melalui Bersih. terhirup sama kita. Ingat, TB menular lewat dahak yang dikeluarkan pada waktu batuk dan bersin, bukan lewat. Jangan salah. Ada orang yang TBC udah lainkan, makan, piring. Itu orang kesehatan juga yang ngomong loh, bukan orang awam. Ya, ingat ya, kalau makanan itu kan dimasak, minuman dimasak, piring pakaian dicuci. Ya, jangan dibeda-bedain, ingat ya, jangan dibeda-bedain. Jangan kita menambah stigma sama penderita. Ada stigma? Anggap. Tahu? Anggapan. Tahu ya? Tahu. Ingat ya, ingat yang ini. Gara-gara dia penderita, kita singkirkan dia. Makan kita lainkan, minumnya kita lainkan, piringnya dan sebagainya. Nah, siapa aja yang bisa kena TBC? Semua orang. Mau anak, ustaz,
Polisi nggak ada sini ya, tentara ya. Olahragawan, dokter, perawat, anak gadis, apa nih? Security. Security, kita pejabat nggak tahu. Ini dokter, ustaz, semua bisa terkena. Apalagi kita tidak pandang pekerjaan, tidak pandang umur, suku, semua bisa terkena TBC. Kalau kita tidak mencegah, orang yang berisiko dengan penyakit TBC, salah satunya orang kurang gizi. Nah, ini lingkungan, pemukiman padat kumuh, inilah salah satunya. Nah, cara mencegah penularan TBC itu melalui minum obat. Mencegahnya satu, minum obat. Perlu adik-adik tahu ya, kalau penderita TBC minum obat TBC-nya selama 2 minggu, tidak kurang dari dosis, tidak kelewatan waktu, tetap waktunya menurut tepat waktu ya, dosisnya adekuat, waktunya juga konsisten dari hari pertama dan seterusnya, itu dia tidak menular lagi ke orang lain. Jangan takut ya. Kuman BDA tadi kan banyak merah, itu sudah putus-putus. Untuk menularkan ke orang lain itu sulit. Jadi sudah lemah, ya. Jadi jangan takut ya. Kalau dia tuntas minum obatnya sampai 6 bulan, insya Allah dia sembuh. Ya. Nah, mencegah lagi dengan cara apa? Tutup mulut ketika bersin atau batuk. Dan itu diapain? Cuci ya, jangan kemana-mana. Ya, buang dahak pada tempat. Kalau kita sarankan di rumah, kalau lagi tidur di mana tempatkan? Di tempat Yang tertutup. batu tuh. Bau apa? Oh, plastik. Lagi? Enggak, tempat yang ada tutup lah, Bu. Gimana? Mangkok apa? Mangkok sayur? Apa? Mangkok tertutup. Dikasih wipol sedikit. Mangkok kosong, tertutup, masukkan lagi. Ada lagi. Taruh, kalau bisa, apa? Wipol. Taruh kalau bisa ini, ada pasir dikit, ya, pasir. Campurkan wipol ya, Lysol, boleh. Taruhkan apa tadi? Aporin, cair tuh boleh. Tutup, jangan hanya apa namanya? Aja. Nah, ya, cairannya, airnya, tutup, air buang ke WC, ya. Nah, disarankan ventilasi udaranya harus baik, nggak tertutup, ya. Karena kuman TBC paling suka dengan Enggak ada aja ya tamunya ya. Nggak ada. Pak sampai Jadi itu minus kuenya itu ini. boleh kasih sama vaksin sama ego. cara mengetahui kuman TBC Kayaknya pun kan yang orang UKM yang di sini udah dapat semua Kak. Bu Irma di sini, Bu Emi udah, Bu Tuti udah, Bu Eli nanti nanti kasih kalau kita satu. jumpai di desa Kakak lihat dulu berapa izin nanti. Kalau bisa dikasih untuk vaksin semua kita kasih vaksin. Nanti kalau enggak nanti kasih ke TU aja Iya. beberapa. Enggak, kalau susah nggak apa-apa Kak, ya orang vaksin konsumsi inilah lebihnya, nggak pula dapat satu-satu ya. jangan kita kasih kodahak ya, kasih yang akan balik ya. Iya, Bu. Kodahak 3 tempat namanya ada di rumah sakit, 1 di puskesmas Bendahara, di puskesmas Samyang Hulu. Nanti tahun depan-depannya di setiap puskesmas masih ada. Nah, alat ini nggak perlu banyak uangan juga, ya. Dia hanya butuh tempat dan AC. Satu alat ini khusus untuk 1 kali pemeriksaan dahak. Harga alat ini lebih kurang 300.000. Iya, kalau diuangkan kita ada beli ya 300.000 1 kali pemeriksaan yang dibutuhkan oleh si pasien. Alat ini bekerja dimasukkan ke dalam mesin. Setelah dicampur dahaknya dimasukkan ke mesin. Pertanyaan, tadi
saya bilang ya. Nah, inilah dia tahapan pengobatannya. Tahap awalnya untuk apa, tahap lanjutan untuk apa. Tahap awal ini minumnya selama 2 bulan setiap hari. Tujuannya untuk mematikan kuman TBC. Kota lanjutan? Iya, dan mencegah kekambuhan. Kalau dia putus di tengah jalan, itu salah siapa? Kadang si pasien minum 1 bulan ke 2 bulan sudah merasa enak, nggak mau lagi, putus. Dia akan jadi kambuh. Kalau kambuhnya tetap dengan yang obatnya tadi. Kalau obatnya 2 tahun, dulu penyakit TBC resisten obat itu untuk tahap awalnya suntikan 4 bulan setiap hari. Kalau ada yang resistennya lebih banyak, itu 8 bulan setiap hari. Kita jumpai satu di sini, masih di Pak Basri yang jadi pengelola programnya. Kasihan kali si pasien setiap hari Suntik. sampai terbakar pantatnya. Sekarang nggak lagi. Sekarang kita cukup hanya minum obat. Ini udah jelas ya? Untuk apa fase awal? Untuk apa fase lanjutannya? Jelas ya? Ada yang ditanya sampai sini? Artinya yang resisten tadi tidak tuntas 2 bulan ini. Ya, kuman resisten itu kebal dengan obat ini tadi. Nih, salah satunya. Yang kata orang sakit resisten NIA. Dan jangan salah adik-adik, penderita resisten obat yang belum diobati, dia akan menularkan ke orang lain dengan resisten obat. Ingat ya, bukan yang dari awal. Ingat ya, resisten obat penularannya ke jadi resisten obat. Salah satu misalnya si A penderita resisten obat yang belum diobati menularkan si B yang belum pernah sakit sama sekali TBC. Si A menularkan kuman resisten ke si B. Si B akan berdampak penderita TB dengan resisten. Bukan penderita TB dengan BTA yang merah-merah tadi. Jelas ya? Ingat ya? Pengobatannya sama dengan si A. Si A mau 9 bulan atau 27 bulan, ya si B seperti itu. Ya. Berarti memang ada kuman yang resisten. Ya. Resisten artinya. Ada. TB ini dulu pengobatan hanya 2. Satu kategori 1 dan kategori 2. Dulu ya, sebelum ada munculnya penelitian tentang resisten, kalau kategori 1 dia gagal, putus tengah jalan lebih dari 1 bulan dan minum obat yang merah, kita langsung beralih ke ini berapa bulan jadi? 6 bulan kan? Kategori 1 ya. Dia beralih ke kategori 2. Di situ disuntik streptomycin. Minum obatnya selama 8 bulan. Sekarang nggak pakai lagi. Kalau dia memang minum obatnya 6 bulan, tapi dites PCR, mana ya? PCR tadi tidak melihat resisten, tetap dia minum 6 bulan, diulang lagi. Tapi kalau dia minum obat tidak resisten, ya, tiba-tiba dia putus obat, ngulang lagi periksa darahnya, resisten di sini, beralih ke resisten. Dilihat berapa macam obat yang ini tadi resistennya. Nah, di sini kan ada 4 macam obat nih. Yang mana dari keempat tadi yang resisten? Nih, entah rifampicin-nya, INH-nya. Jelas ya? Ini
Ini gambar umum. Itu bisa nampak Ibu, obat mana yang resistennya? Iya, dengan satu kalau GNS kuat hanya melihat rifampicin resisten. Nah, seiring resisten kan diobati dengan obat resisten. Seiring berjalan waktu, pemeriksaan tahap setiap bulan itu lihat di kultur, di RPA, di DST, apa namanya keren-kerennya lah, bahasa kerennya. Itu lihat mana obat resistennya muncul. Kalau resistennya hanya rifampicin, dia cukup minum obatnya 9 bulan. Ya sekarang, kalau dua resisten, dia 21 bulan sampai 2 tahun. Kalau ada lagi ini sudah menjadi SDR, brain SDR, semuanya lagi. Dah, kalau alam sawah. Ya, jadi itu kesalahan kita. Nah, dan ini ya obat. Siapa yang bisa menjadi PMO? Sebaiknya PMO yang diutamakan itu petugas kesehatan, misalnya bidan di desa, perawat, pekerja sanitarian, kurir dan lainnya. Boleh juga kader, tapi yang diutamakan sekali itu nakes. Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, ini kita cerita. Lanjut ya. Nah, tugas PMO apa? Inilah dia, tugas kita. Bersedia mendapat penjelasan di poliklinik, ya, misal mana tahu tetangga atau warga di desa kita itu datang berobat, kita didampingi, pas kita di sini kita rapat. Tolong nggak Bu, dampingi saya takut sama Pak Dokter, agak gimana gitu. Nah kita kan lebih dekat, ya, bersama nakes. Nah, dia nggak pandai ngomongnya bagaimana, ya kita terangkan apa keluhannya. Nah, setelah itu melakukan pengawasan terhadap pasien dalam hal minum obat. Kita bilang sama pasien, jangan minum obatnya putus. Kalau putus jadi resisten, tidak akan sembuh. Kita bilang sama si pasiennya, perintah pasien untuk pemeriksaan tahap ulang. Dalam pengobatan 6 bulan ada beberapa untuk pemeriksaan dahak dalam 2 bulan, 5 bulan dan akhir pengobatan. Bukan hanya kayak kita minum obat apa ya, demam, setelah minum obat selesai. Nah, karena dia harus punya tahapan. Nah, kalau orang umum kan nggak tahu ya efek samping, ya. Kita paling tidak sedikit banyak tahu efek samping dari obat TBC. Obat angin apa? Peka. Nah, salah satu ya kan? Banyak. Ya kan? Nah, ini kita harus tahu dari 4 macam obat untuk TBC itu ada semuanya efek sampingnya. Nanti Bapak kalau minum obat ini efek samping seperti ini. Nah, yang efek samping bagaimana yang harus ditangani, yang bagaimana yang harus dijelaskan tidak apa-apa. Ada salah satunya. Itu tugas dari PMO. Nah, inilah dia. Ini efek samping dari obat. Ini ya. Kalau warna kemerahan pada air seni atau kencing, ini harus diapain? Harus dilanjuti nggak? Lanjut. Hah? Lanjut lah Bu. Harus dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak. Gara-gara obat ini, hah? Enggak. Enggak, karena salah satu obat TBC ini seperti rifampicin, kita minum pasti kencingnya warnanya merah, bukan berdarah. Ya. Nah, tidak nafsu makan karena mual atau sakit perut. Kalau dia hanya ringan, bisa kita tanggulangi. Kita bilang sebelum makan obatnya, ya, bapak atau ibu makan dulu cemilan, boleh untuk mengurangi nafsu makan. Ada kalau dia terus-terusan sakit perut itu harus ditindaklanjuti, bawa ke kesehatan segera.
Nah, nyeri sendi yang bagaimana? Nyeri sendi yang paling hebat. Sakit semua badannya kalau tidak bisa dia tanggulangi sendiri dia sendiri, rujuk. Ya, kesemutan atau rasa terbakar di kaki. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah, efek samping dari salah satu obat TBC, gatal dan kemerahan pada kulit. Kalau ini harus dirujuk, ya. Nanti jadi kayak efek samping Johnson. Iya. Nah, tiba-tiba minum obat TBC tuli, kurang ada pendengaran, rujuk segera, jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, tiba-tiba ada setelah minum setengah jam atau 5 menit minum obat, pingsan, rujuk. Saya belum pernah dapat. Dulu tahun 97, tiba-tiba pingsan, dirujuk, tidak bisa dengan obat TBC, obat lain yang hampir sama. Nah, kuning pada mata atau kulit harus dirujuk, ya. Gangguan penglihatan ini biasanya akibat obat apa? Etambutol. Etambutol biasanya pada DM. Jelas ya? Nah, kalau ada yang efek samping seperti ini, yang bisa tanggulangi seperti ini, tanggulangi, kasih edukasi sama si pasien. Ada yang bertanya? Lanjut. Iya, cuman semua pasien yang Mana lagi pun kemungkinan buta. merujuk pasien apabila ada efek samping yang berat. Melakukan kunjungan rumah salah satunya ya, mengajukan anggota keluarga untuk memeriksa dahak bila ditemukan gejala TBC. Di sini ada yang kurang paham? Adik-adik desa, adik-adik bidang, adik bidang, ada yang kurang paham? Paham ya? Nah, adik-adik lakukanlah kunjungan rumah, ya, sekalian lihat apakah di rumah itu ada tak penderitanya lagi yang kena tersangka penyakit TBC. Adakah di rumah itu anak di bawah 5 tahun atau 15 tahun? Ya, tolong di data, berikan sama kita. Kita berikan obat terapi. Apa tadi? Kalau dia sehat di rumah ini, anak di bawah 15 tahun, ada anak di bawah 5 tahun, 15 tahun sehat, diberikan apa? TPT. Terapi. Diberikan obat terapi pencegahan untuk tuberkulosis. Ingat ya, kalau melakukan kunjungan rumah, tanya Mas Sinta, ada berapa penderita kita di desa? Sekali jalan, Udah, Bu. ya, melihat warga kita di desa itu, mau ke desa lain, cukup desa kita aja. Tolong ya, adik-adik bidan. Nah, jangan lupa kontrol pada bulan kedua, bulan kelima, dan bulan keenam. Apa yang dikontrol? Dahak. Suruh ke puskesmas. Kontrol Pak, Bu. Obat. Ya, nanti di sana di puskesmas akan diberikan dahak dan suntik dahak. Kalau di sini bulan kedua negatif, dia akan Sembuh. selesai tugas kita. Ada lagi yang lain? Ada. Ayo. Sering-sering ngasih. Ada sering nggak di sosialisasi penyuluhan? Apa harus suntik aja? Imunisasi. Ada nggak ngasih penyuluhan? Sering. Tentang apa aja KIA ya? Ini nggak ada yang nggak pernah ya? Belum ya? Nah, tolong ya. Nanti kalau emang mau, adik-adik saya kasih slide-nya. Minta Mas Sinta, saya kasih slide-nya. Adik-adik pelajari. Ada untuk di desa ada ini apa namanya? Voucher, brosur ada. Saya bawa. Saya ingat di rumah. Ada? Iya. Habis pula. Nanti ya saya titip Mas Sinta, tolong nanti dikasih. Nah,
Bisa dibaca-baca dan tidak dibaca. Kader di Surabaya itu sudah dilatih untuk menjadi kader TV untuk ibu kota. Bisa ada itu sama dia, sama ibu kader. Tolong diberdayakan ya di, ya satu desa berapa orang? Satu Ya. Nah, tolong diberdayakan. Desanya banyak nggak kakaknya? banyak. 1000 lebih? Penduduknya 1000 lebih? Ada sampai 3000? Oh enggak? Hah? Ada sampai 3000? 4000? Saya juga mantan bidan desa 91, 92, 95 saya ditarik, nggak mau. Enak bidan saya. Saya suka bidan desa. Suka saya. Kita dulu, iya. Bidan desa itu semua kinerja tupoksinya puskesmas yang di desa kita kerjain. Jadi tempelan saya penuh dinding. Data selendang itu apa? Bayi, ya kan, data KIA ya. Nah, itu harus diisi. Biarpun kami dulu masuk PNS, tapi kerja kami kerja rodi. Itu ini sekarang enak ya. Dapat semua dari puskesmas. Kita dulu posyandu, saya jumlah penduduk 5.000 atau 5.600. Satu, 5 dusun. 5 dusun tiap minggu awal bulan, awal perusahaan ulang dana menyuluh kepada si pasien, keluarga dan masyarakat umum, dan terakhir memotivasi memberikan dukungan psikososial pada pasien. Karena pasien TBC ini dia minder, ya, karena dia nggak tahu kira-kira aku bisa sembuh nggak. Stigma di masyarakat itu sangat jelek, ya. Lain dengan COVID, keren, dapat bantuan, enggak. COVID dapat kan? Kalau kita kena COVID ya, punya. Dapat loh, dapat berat 5 kilo ya Bu ya. Kalau TBC nggak dapat, cuma dapat dahak. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi dari mulai hari ini PO untuk puskesmas Seruai adalah adik-adik di bidan di desa ya. Nah, minta tolong, inilah tugas PO yang sesungguhnya, ya. Untuk mendampingi, memastikan, memantau, memotivasi si pasiennya, dan memberi penyuluhan dan mendorong si pasien. Gimana? Siapa ngomong? Kak Bina ngomong. Gak batuk dah ya. Ayo berangkat TBC. Bisa nggak di puskesmas Surabaya? Insya Dengan Allah. bantuan adik-adik di desa, insya Allah. Eliminasi. Kira-kira kapan bisanya eliminasi tahun berapa untuk puskesmas Surabaya? Ayo, ini loh, semangat. Jangan gara-gara COVID ya, ada tahun yang COVID. 2025 Bu. Ya, ayo. Nasional 2030. Ya kita lebih cepat lah Bu. Kalau Surabaya kalau penduduk berapa? Ya Bu. Surabaya 28.000 sekian. 28.000 sekian. Desanya 24. Nah, berapa desa dulu yang harus dieliminasi? Targetnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Kira-kira kapan adik-adik bidan bisa? Kita nggak boleh kita sendiri, minta sama perangkat desanya. Adik tahu nggak nama kepala desanya? Tahu? Tahu? Siapa nama
Mahmudin. Ibunya? Oh, kalau belum kenalan sudah sama ibu desanya. Kita kerjasama ibu PKK. Anaknya tahu? Oh, laki-lakinya? Iya, aja tahu ya. Oh, ada. Jadi minta tolong sama perangkat desa untuk membantu program ini. 2 minggu. Ada juga pasien ini bohong. Iya, betul tuh Bu. Batuk, perdarahan. Udah sembuh, sembuhnya selama sehari 2 hari. Muncul lagi sampai berlarut, muncul naik. Itu memang bisa dikatakan tersangka. Ya, jangan langsung kita batuk 3 hari dulu. Adalah sudah sama. Ingat ya? Kita lihat batuk yang berdahak, apalagi yang puluhan. Tahu puluhan kan? Tahu. Kental dan hijau. Itu yang bagus untuk pemeriksaan. Apalagi batuk berdahak 2 minggu. Demam. Berarti yang tolong tanpa adanya aktivitas. Ingat ya, tanpa ada aktivitas. Jangan kalau ada aktivitas dengan orang TBC. Bukan. Nyari dada, Lagi. nafsu makan, Nafsu makan menurun. Lagi. berat badan menurun, Lagi. dahak bercampur Ya. dengan darah. Oke. Nah, pengobatannya selama berapa bulan? 6 bulan. Pas awal 2 bulan, pas awal 2 bulan, Masa awal berapa bulan? 2 bulan, Masa lanjutan? 4 bulan, Masa awalnya diminumnya selama 2 bulan. tiap hari. Menurut berat badan dosisnya. Masa awal 1 butir itu mengandung berapa jenis obat? 4. Apa aja? INH, MH, rifampicin, pirazinamid, etambutol, 1 butir mengandung 4 regimen. ya, 4 macam obat. Rifampicin, INH, pirazinamid dan Etambutol. etambutol. Fase lanjutan berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan. Minumnya 6. seminggu 3 kali. Berapa jenis obat? 2. Apa aja? INH, Rifampicin dan INH, Jangan salah. Ya. Efek samping dari rifampicin apa? kencingnya warna merah. Ya, jangan jadi berdarah ya. Langsung rujuk. Malu. Ya. Nah, kalau kencingnya warna merah, kita edukasi akibat dari rifampicin. Kalau tiba-tiba pingsan, Itu langsung rujuk. Matanya Kuning. ya, kuning atau berkunang-kunang rujuk. Yang efek samping seperti itu yang harus ditangani. Apalagi Gatal-gatal. tugas ibu apa? Memotif. Ada 6 ya, memotivasi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi BMO di Puskesmas Seruai. Salam dan salam kepada junjungan jurusan Muhammad SAW. Ucapan salam dan maaf dari Bapak Kepala Puskesmas yang tidak bisa ikut hadir bersama-sama karena beliau ada pertemuan Dian di Dinas Kesehatan juga pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita dari Dinas Kesehatan, kepada Bapak Dr. Hadendi, Kak Dede, Dr. Aan dan tim yang telah memberikan ilmu untuk kami dalam rangka sosialisasi Pengawas penelan obat. pada pasien TB. Semoga di Puskesmas Seruai dapat berantas tuntas TB ya Pak Dede ya. Itu cita-cita kita, semoga eliminasi TB di Kecamatan Seruai. Mungkin hanya ini saja dari saya, dan saya izin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ininya cuma cabut aja Pak. Adi ada kalah sih.